Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sitar Talk. Let's have a talk. Penayangan perdana podcast Sitar kali ini kita akan membahas tentang profil sekolah SMP Islam At-Tarbiyah. Dan saat ini bersama saya telah hadir Bapak Sulaiman selaku PKS kurikulum dari SMP Islam At-Tarbiyah. Apa kabar Bapak Sulaiman? Alhamdulillah. Kabar sekolah bagaimana? So far so good, Pak. So far so good. Oke. Sekolah SMP Islam At-Tarbiyah, Pak Iman, awal mula terbentuknya itu bagaimana? Secara jelas atau secara lengkap, secara pastinya, awal mula terbentuknya SMP Islam At-Tarbiyah itu saya kurang tahu. Mungkin nanti Bapak Pak Fikri atau siapapun nanti yang akan membawa bagian sini boleh mengundang ketua yayasan untuk lebih jelasnya sejarah pertama kali terbentuknya SMP Islam At-Tarbiyah. Tapi yang saya tahu, sedikit yang saya tahu tentang SMP Islam At-Tarbiyah. SMP Islam At-Tarbiyah pertama kali didirikan tahun 2001. Tahun 2001? Iya, 2001. Ya. Cukup lama, ya hampir mungkin sudah sekarang 2021 hampir 20 tahun. 2 dekade ya? Ya, sudah 2 dekade. Iya. Yang mana awalnya SMP Islam At-Tarbiyah ini gedung pertama kalinya atau tempat pertama kalinya yaitu di depan yang sekarang digunakan oleh DTA atau madrasah anak-anak. Kemudian lama kelamaan dari awalnya di depan kurang lebih tahun 2008 pindahlah SMP Islam At-Tarbiyah ke gedung ini. Yang mana awalnya pun belum sebesar ini, masih hanya belum seperti inilah bentuknya, masih kecil. Tapi lambat laun mungkin dari dukungan dari berbagai pihak, dukungan dari masyarakat, akhirnya terbentuklah SMP Islam At-Tarbiyah yang bisa kita lihat sekarang. Jadi perkembangan pembangunannya itu secara bertahap ya? Ya, secara bertahap, dari kecil dulu kemudian langsung lambat laun meningkat seperti ini. Dan juga SMP Islam At-Tarbiyah ini banyaklah sudah menghasilkan sekitar 17 angkatan kalau tidak salah. 17 angkatan. Dari semenjak gedung awal yang DTA sampai sekarang kurang lebih, kalau salah mohon dikoreksi, ada 17 angkatan yang sudah lulus atau meluluskan SMP Islam At-Tarbiyah siswa-siswanya. Cukup banyak juga ya? Ya, dikatakan cukup banyak. Kalau ini letak geografis tepatnya itu di mana sekolah SMP Islam At-Tarbiyah? SMP Islam At-Tarbiyah ini tepatnya terletak di Kampung Mukoncol, Desa Ciulan, Kecamatan Telagasari. Yang mana mungkin nanti kalau misalkan bapak atau ibu atau siapapun yang ingin tahu tentang SMP Islam At-Tarbiyah, cukup saja jalur jalan Syekh Puro dari Telagasari ke Wadas. Nanti di Cilowo ada plang besar komplek pondok pesantren At-Tarbiyah. Disitulah letaknya SMP Islam At-Tarbiyah, karena kita itu bentuknya yayasan. Ada pesantren, ada SMP, kemudian DTA, PAUD, bahkan sekarang sudah ada SMK Nahdlatul Ulama. Jadi bisa dikatakan sekolah SMP Islam At-Tarbiyah itu sekolah yang berbasis pondok pesantren juga. Jelas, berbasis pondok pesantren yang mana mayoritas para siswa-siswinya itu sambil mondok di pondok pesantren. Jadi selain belajar ilmu umum atau pendidikan umum, di sini juga siswa dan siswi belajar tentang ilmu agama ya. Ditambah selain ilmu agama yang jelas, kemudian ada ilmu sopan santun lah, apapun yang diajarkan di pesantren itu bentuknya semuanya bermanfaat agar anak-anak di zaman sekarang yang notabene zaman globalisasi lah, yang kita tahu zaman sekarang ini bukan zaman yang baik-baik saja, zaman yang dapat dikatakan zaman edan. Jadi sangat dikhawatirkan kalau anak-anak kita itu masuk sekolah atau jenjang SMP tidak sambil mondok. Bukan saya mendiskriminasikan yang tidak mondok, tapi lebih baik, lebih bagus sekolah sambil mondok di pondok pesantren agar ilmunya itu selain ilmu umum, ilmu agama pun dapat. Karena kalau kita lihat
di sekolah-sekolah SMP, pelajaran pendidikan agama Islam itu sangat kecil jamnya. Mungkin ya bisa dikatakanlah penyerapan anak tentang pendidikan agama Islam itu sangat rendah. Bahkan sekarang ditambah anak-anak yang sudah masuk SMP itu jarang sekali yang ingin atau ikut melaksanakan pengajian ba'da maghrib, pengajian ba'da asar. Maka disarankanlah ibu bapak atau siapapun atau nanti papi kiri pun kalau sudah mempunyai anak ya sudah mempunyai anak semoga bisa segera disegerakan. Semoga bisa menitipkan anak-anaknya itu ke sekolah yang berbasis pondok pesantren. Jadi artinya dilihat dari keadaan sekarang gitu, karena mungkin dampak globalisasi yang sangat begitu deras di Indonesia terlebihnya, karena sekarang pendidikan sekolah yang pendidikan umum itu harus berbarengan dengan pendidikan agama. Artinya di sini kedua-duanya berjalan beriringan gitu ya? Jelas harus berjalan beriringan. Pesantren harus mendukung kegiatan sekolah. Sekolah pun begitu harus mendukung kegiatan-kegiatan pesantren agar keduanya bisa saling harmonis, saling bergandengan satu sama lain agar tidak ada yang namanya berjalan lebih dulu atau tertinggal di belakang. Jadi harus berbarengan. Nah, Pak Sulaiman, berbicara tentang kegiatan belajar sekarang, yang mana sekarang kita menghadapi pandemi global, ada semacam bisa saya katakan program KBM itu kan sekarang kita berbasis daring ya atau dalam jaringan. Namun lambat laun semakin lama kita melaksanakan program daring, justru akan berakhir pada program daring. Baik itu untuk orang tua maupun kepada anaknya juga. Kalau di SMP Islam At-Tarbiyah itu programnya seperti apa, program KBM yang bisa dilaksanakan sekarang? Sebagaimana sudah kita ketahui Pak bahwa sekarang itu kita berada di masa pandemi virus corona atau COVID-19, yang mana sudah 1 tahun lebih corona belum juga lenyap, belum juga hilang, yang mana dampaknya adanya pandemi itu pada pembelajaran di sekolah. Tentunya yang tadinya sebelum adanya pandemi kita belajar normal seperti biasa, ada tatap muka, para siswa datang ke sekolah, kemudian bertemu dengan para guru, belajar di sekolah, dibimbing secara langsung. Sekarang beginilah adanya pandemi, semuanya serba online, semuanya serba daring, semuanya serba menggunakan alat-alat telekomunikasi, handphone, Android dan lain sebagainya. Memang ini menjadi tantangan buat kita. Tantangan buat kita para guru, tantangan buat orang tua pun juga sama, tantangan keseluruhan karena memang dampaknya bukan hanya di pendidikan saja, ekonomi dan lain sebagainya karena adanya pandemi ini. Tentunya SMP Islam At-Tarbiyah menghadapi pandemi ini awalnya memang sedikit kebingungan. Sedikit kalang kabut lah istilahnya. Bagaimana ini proses pembelajaran secara daring? Kita masih adaptasi ya? Masih adaptasi. Kita belum mendapat pelatihan seperti apa pembuatan aplikasi online, aplikasi pembelajaran online. Tapi lambat laun semakin kesini kita sudah semakin bisa beradaptasi lah. Bukan berarti kita ingin terus ada corona. Secara beradaptasi ini bukan kita sudah akur dengan corona. Beradaptasi dengan cara pembelajaran pada saat masa pandemi. Penyesuaian yang ada. Tentunya kita dari pengelola SMP Islam At-Tarbiyah mempunyai inovasi, mempunyai ide bagaimana caranya agar anak-anak tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Nah, seperti apa tuh? SMP Islam At-Tarbiyah membuat satu aplikasi, aplikasi SMP Islam At-Tarbiyah, yang mana aplikasi ini wajib dipunyai, wajib dimiliki oleh seluruh siswa di SMP Islam At-Tarbiyah. Tentunya jelas yang mempunyai alat telekomunikasi atau handphonenya atau fasilitasnya. Di situ anak-anak kita arahkan untuk mendownload aplikasi di Play Store lah. Ada di situ tentang SMP Islam At-Tarbiyah, yang mana di dalamnya itu mencakup tentang
bagian-bagian absensi, kemudian pemberian materi, ujian online, kemudian pengumpulan tugas secara online, izin atau absen secara online, dan lain sebagainya, yang mana sedikit banyaknya membantu proses pembelajaran di SMP Islam At-Tarbiyah, walaupun memang menggunakan aplikasi itu tidak 100% sempurna. Nama aplikasinya apa itu? Nama aplikasinya itu SMP Islam At-Tarbiyah. Bisa di-download di Play Store. Play Store. Ya, kenapa saya katakan tadi tidak 100% sempurna aplikasi tersebut? Karena tadi di awal kita bahas bahwa SMP Islam At-Tarbiyah itu hampir mayoritas siswa-siswinya berada di pondok pesantren, yang mana di pesantren ada aturan mereka tidak boleh membawa handphone. Itulah yang menjadi kendala kita, masih menjadi kendala kita pada saat sekarang ini. Kita harus kembali memutar otak bagaimana caranya agar siswa-siswi yang di pondok mendapatkan pembelajaran, siswa-siswi yang di rumah pun sama mendapat pembelajaran. Artinya kita tidak tebang pilih. Mereka semuanya harus mendapatkan pembelajaran di SMP Islam At-Tarbiyah. Jadi bisa dikatakan aplikasi ini sebagai wadah untuk mengakomodir KBM siswa yang sekarang itu melalui daring gitu ya. Entah itu siswa yang berada di Kobong ataupun yang berada di luar. Oke. Aplikasi ini bisa digunakan oleh orang tua juga? Aplikasi ini baik oleh siswa ataupun orang tua, dua-duanya bisa digunakan atau bisa menginstal. Yang mana kalau untuk orang tua itu fungsinya mereka bisa melihat tentang pembiayaan, kemudian absensi, dan juga nilai putra putrinya selama di sekolah. Ya sama juga kendalanya seperti itu. Di orang tua pun sama kendalanya. Yang namanya orang tua mungkin ya berbeda dengan anak-anak muda, yang mana kalau anak-anak muda itu selalu ngoprek istilahnya, ngoprek. Jadi cepat bisa, cepat tahu. Kalau orang tua kan kadang-kadang perlu waktu lama untuk bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Namun setidaknya berarti orang tua bisa memantau. Tadi dikatakan bisa langsung melihat nilai ataupun secara detail rincian pembiayaan, itu cukup transparan dan inovatif juga aplikasinya ya. Iya, kita meminimalisir tentunya takut ada di antara orang tua yang istilahnya kalau kurang percaya atau takut bahwa ketika uang masuk kemana duitnya oleh anak-anaknya. Jadi mereka nanti bisa langsung lihat ke menu pembiayaan atau pembayaran. Kalau sudah lunas nanti warnanya hijau. Kalau masih ada tunggakan masih warna merah atau kuning. Zona merah. Virus corona sekarang ini. Oh iya. Jadi virusnya juga bisa bisa juga menjaga ke aplikasi gitu ya. Bisa mempengaruhi aplikasi. Oke, aplikasi ini berarti bisa tadi cukup sangat inovatif, bisa katakan saya inovatif dan visioner juga, bisa digunakan oleh siswa, bisa digunakan oleh orang tua. Namun di sini aplikasi ini ada semacam program lanjutannya tidak, kayak semisal aplikasi ini bisa digunakan lebih detail ketika bisa melihat segala kegiatan siswa seperti itu? Tentunya bisa, Pak. Tujuan pertama kali kita membuat aplikasi ini tentunya memang yang awalnya untuk membantu pembelajaran. Karena di masa pandemi ini walaupun daring ada istilahnya lost learning, adanya ketertinggalan, adanya keterlambatan penyerapan siswa terhadap pembelajaran. Ada gap gitu ya. Ada gap. Tapi kita katakan walaupun kita belajar di sekolah, tatap muka dengan guru, masih ada saja yang tidak terserap, apalagi ini menggunakan daring. Itu terus jelas ini belum 100% kita sempurna yang saya katakan tadi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan, semisal kegiatan MPLS, kemudian kegiatan-kegiatan persami, kegiatan-kegiatan ramu rakit dan lain sebagainya, itu pun juga bisa dilihat melalui aplikasi. Tetapi di saat sekarang ini karena kita masih masa pandemi, ini belum ada kegiatan apapun. Kegiatan-kegiatan yang mengharuskan siswa-siswi berkumpul secara masif di sekolah. Jadi keleluasan kita dalam beraktivitas itu masih dibatasi ya. Masih terbatasi. Oke.
Kalau soal ekskul yang ada di sini, bagaimana? Ekskul atau ekstrakurikuler yang mana ekskul ini tujuannya untuk mengembangkan potensi dan bakat siswa. Kebanyakan di sini kita masih terfokus pada ekskul yang sifatnya sport atau olahraga. Belum untuk yang kesenian, mungkin insya Allah kedepannya kita untuk ekskul kesenian mungkin kita akan buat atau akan kita dirikan untuk membantu mungkin ya kepada bakat minat siswa yang suka di bidang seni, puisi, dan lain sebagainya. Yang ada yang sudah berjalan pada saat ini untuk ekstrakurikuler pertama ada bola voli, kemudian ada bola basket, pencaksilat, kemudian ada futsal, dan ada lagi pramuka yang paling wajib. Wajib pramuka itu keseluruhan harus ikut dari kelas 7 sampai kelas 9 siswanya harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang mana di kurikulum 2013 ini semuanya wajib mengikuti. Yang lain itu ekskul pilihan. Yang suka main voli silakan masuk ke voli, yang suka basket silakan masuk basket, yang suka pencaksilat, yang suka tenis meja dan lain sebagainya boleh sesuai dengan keinginan. Kalau pembiasaan yang mungkin setiap minggu bisa dilakukan seperti pembacaan Al-Quran itu ada? Ada Pak, ada. Ya, untuk hari Rabu biasanya kita adanya pembiasaan bahasa Inggris. Di mana seluruh siswa itu kita wajibkan untuk berbicara bahasa Inggris ya, walaupun satu kata, dua kalimat atau beberapa kalimat lah, yang penting mereka terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Walaupun tidak diwajibkan secara satu hari full kita menggunakan bahasa Inggris, tapi dalam satu waktu kita mencoba anak-anak tersebut untuk menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara sehari-hari, baik dengan temannya, baik ataupun dengan gurunya. Kemudian untuk kebiasaan yang lainnya di hari Jumat itu ada pembacaan jamaah, mereka sebelum masuk ke sekolah, masuk ke kelas, kita kumpulkan dulu di lapangan untuk membaca jamaah. Kemudian setelah sholat zuhur kita sholat zuhur berjamaah, setelah sholat zuhur berjamaah, kemudian sama kita teruskan bersama-sama. Jadi pengembangan siswanya itu bisa merata ya? Bisa merata sama karena di sini sudah ada pembiasaan baca Al-Quran, pembiasaan belajar bahasa Inggris juga ya. Lalu untuk kegiatan rutin santri yang berkaitan dengan pondok pesantren di sini dilakukan dengan cara bagaimana? Kalau untuk pesantren ya saya kurang tahu jelas, kurang tahu secara mendalam. Yang paling saya tahu itu paling setelah mereka pulang sekolah ada kegiatan sorogan. Mungkin yang belum tahu sorogan itu adalah setor atau membaca kitab kuning. Ya, yang mungkin kitab kuning bisa Safina, bisa Tijan, bisa kitab-kitab kuning yang lebih besar, yang mana para santri itu mereka langsung menyetorkan hafalan atau bacaan kitabnya itu langsung ke kiainya. Mungkin yang lainnya saya kurang tahu kegiatan malamnya seperti apa, kegiatan sorenya seperti apa, karena itu ada bagiannya tersendiri, ada pengurusnya sendiri yang mengatur. Jadi seperti itu ya. Nah ini berkaitan dengan personal ya, dengan Pak Sulaiman sendiri sebagai PKS kurikulum dan juga sebagai guru yang mengampu pembelajaran di sini. Bagaimana Pak Iman selama di masa pandemi ini semacam tantangannya menjadi guru atau keluh kesahnya gitu? Di masa pandemi ini kalau ada disebut suka dan dukanya, lebih banyak dukanya Pak. Lebih banyak dukanya. Duka iraha begitu. Duka iraha lebih nah. Duka iraha lebih nah. Duka iraha lebih tadi corona gitu. Ya tantangannya mungkin Pak Fikri juga merasakan ya, bukan hanya saya saja, mungkin guru-guru lain pun sama tantangannya. Jadi itu tantangannya itu ya kita harus benar-benar bisa mengoperasikan gadget, mengoperasikan laptop, komputer. Istilahnya kita harus ngoprek agar apa materi yang akan kita sampaikan sampai kepada mereka siswa-siswi yang belajar secara tatap maya atau daring. Tatap maya sekarang ada tatap muka, ada tatap maya. Kemudian kalau sudah masuk tatapan. Oke, di sekarang kan masih daring gitu ya. Tentunya banyak sekali kendala, apalagi dari bahkan tingkat kesabaran dari guru juga harus lebih ekstra ya. Sangat ekstra. Kenapa sangat ekstra sekali? Pertama mungkin dalam masa pandemi ini ya, kalau misalkan
kita menggali materi di rumah, kendalanya kan internet. Iya. Tidak semuanya para guru mempunyai wifi di rumahnya masing-masing. Iya. Tidak semuanya guru mempunyai kuota yang cukup untuk memberikan materi. Iya. Kemudian pada saat Zoom meeting pun, ketika kita lakukan Zoom meeting, kendalanya apa? Tidak semua siswa bisa masuk. Hanya pernah saya mencoba pada saat itu Zoom meeting, ya. Hanya ada 3 bahkan 4 siswa yang gabung untuk masuk. Iya. Dari sekian banyak siswa yang ada terdata di kelas tersebut. Iya. Tujuannya apa saya mulai Zoom meeting tersebut? Pertama, agar mereka terbiasa Zoom meeting. Kedua, memang saya ingin memberi pelajaran melalui internet Zoom meeting. Karena kalau hanya materi saja, hanya mencatat saja, mereka akan kesulitan, tidak paham apa yang akan mereka pelajari. Tidak akan bisa mengembangkan ya. Materi. Oke. Kemudian juga kendala-kendala lain ya banyak lah. Gadgetnya yang mungkin yang jadul, ya, gadgetnya yang speknya kurang, yang RAM-nya kurang, yang mana HP saya memorinya pun sudah penuh. Karena ada foto atau tugas-tugas anak yang biasanya dikirim lewat WA Japri. Paiman juga penuh HP. Sama, saya juga penuh. Oh iya. Jadi akhirnya HP saya nggak boleh Pak. Nggak penuh. Karena boleh tarik. Tarik. Oke. Lalu dengan keadaan yang sangat bisa kita katakan keadaan yang sangat memprihatinkan seperti ini, tapi tadi dengan adanya aplikasi bisa membantu ya. Sedikit banyaknya bisa membantu. Ya, kegiatan KBN. Dan harapan Pak Eman sebagai personal ya, harapan dari Pak Eman seperti apa tuh? Ya, harapan yang paling besar ya semoga corona ini cepat berlalu lah. Cepat berlalu ya. Cepat hilang agar kita semuanya bisa belajar secara normal seperti biasa. Ya. Ya mungkin kita juga sudah kangen kepada anak-anak. Ya. Ya, walaupun pada kenyataannya pada saat tatap muka ya anak-anaknya seperti itu, asal belajar belum kadang-kadang. Tapi tetap rasa kangen itu ada. Jadi Keriuhan, rasa ingin mendengarkan keriuhan anak-anak pada saat di kelas. ya. Bisa dikatakan nuansa di kelas itu sangat dirindukan. Sangat sekali dirindukan. Dari siswa maupun guru gitu. Sangat dirindukan sekali. Iya. Sekarang kita ke sekolah misalkan. Biasanya kan kita ke sekolah itu sudah ada suara anak-anak, anak-anak berlarian, anak jajan. Tapi sekarang ketika saat kita datang ke sekolah itu terasa sepi, Pak. Terasa sepi. Rasanya itu seperti hampa rasanya, Pak. Iya, Pak. Berarti bahkan nakalnya anak siswa kita juga itu sangat dirindukan, Pak. Sangat dirindukan. Kenakalan anak sangat dirindukan. Ya, kemudian anak-anak yang datang kelas pun saya rindukan. Oke, jadi artinya harapan dari Pak Iman itu bisa didasari dengan bahwa sudah sangat lama sekali kita tidak merasakan nuansa belajar sekolah normal gitu ya. Iya. Ini segera tatap muka, Pak. Ini segera tatap muka ya. Supaya bisa tatap-tatapan. Supaya bisa tatap-tatapan. Ya, kita akui, Pak, selama pandemi ini, selama corona ini, bahkan anak-anak pun, siswa-siswa kita pun ada yang belum kenal sama gurunya. Ada yang belum kenal sama gurunya. Itu bagaimana tuh? Ya mungkin ya karena kelamaan mereka di rumah. Bahkan ada juga siswa yang semenjak adanya corona, semenjak pertama kali kita dirumahkan atau belajar di rumah, pada saat pertama kali ada corona sampai sekarang ada yang belum pernah masuk sama sekali. Belum pernah masuk pembelajaran sama sekali. Oh iya. Alasannya ya kalau kita tanya, kalau kita panggil alasannya, atau kita datangi rumahnya alasannya tidak ada info lah, tidak ada kuota lah, tidak punya HP lah, berbagai banyak alasannya. Kita maklumi. Dan dalam zaman sekarang kita tidak bisa memaksakan, walaupun memang harus, tapi kita tidak bisa memaksakan karena memang situasinya seperti ini, pembelajaran punya seperti ini. Ya intinya selama anak itu masih hidup, kita nggak ada. Gitu. Karena memang dampaknya itu sangat menyeluruh ke berbagai aspek kehidupan kita ya. Oke. Demikian karena sekarang kita sudah mengupas banyaknya tentang profil sekolah. Ini menjadi terakhir dari podcast Sitar Talk. Kita akan berjumpa lagi pada Sitar Talk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.